Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu pandan ketan hitam. Ini rasanya enak banget, teksturnya super lembut, cocok dijadikan untuk ide jualan. Satu loyangnya bisa menghasilkan sekitar 30-35 potong. Wah, banyak banget ya. Penasaran gimana cara buatnya? Ikutin terus videonya hingga selesai. Pertama, siapkan wadah. Lalu pecahkan 6 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 225 gram atau setara 15 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Kemudian tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh penuh. Lalu baking powder setengah sendok teh, aku pakai yang double acting. Dan lanjut kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya. Nah, seperti ini. Jika sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Lanjut, ini adonannya akan aku bagi ke dalam 2 wadah sama rata. Kalau misal teman-teman gak ada timbangan, boleh dikira-kira aja ya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk satu wadahnya kita sisihkan sebentar. Dan untuk satu wadah lagi kita tambahkan tepung ketan hitam sebanyak 125 gram atau setara 12,5 sendok makan. Kemudian coklat bubuk sebanyak 10 gram atau setara 1 sendok makan penuh. Untuk 1 sendok makannya setara 8 gram teman-teman. Nah, setelah kita ayak, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Gunakan metode aduk balik seperti ini untuk mempermudah mencampurkannya. Setelah adonannya tercampur rata, lalu kita tambahkan minyak goreng sebanyak 80 ml atau setara 12 sendok makan. Kemudian susu kental manis sebanyak 1 bungkus atau setara 40 gram. Untuk takaran sendok sekitar 3-4 sendok makan. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya nggak bantet. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sudah tercampur rata. Langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang persegi ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles ya. Lalu aku lapis dengan kertas roti. Dan lanjut kita tuang adonannya. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar permukaan dari bolunya ini bisa rapi dan juga bagus. Lalu dihentakkan sebentar. Nah, ini udah selesai, lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Sembari menunggu bolu ketan hitamnya matang, kita buat lapisan yang pandan ya teman-teman. Kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram atau setara 10 sendok makan. Dan ini juga diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang minyak goreng sebanyak 80 ml atau setara 12 sendok makan.
Lalu susu kental manis sebanyak 1 bungkus atau setara 40 gram. Dan kembali diaduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya nggak bantet. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan pasta pandan kira-kira 1 sendok teh atau boleh sesuai selera. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Nah, aku rasa ini warnanya kurang terang, jadi kurang cantik teman-teman. Aku tambahkan dengan pewarna makanan warna hijau tua. Ini opsional, kalau misal teman-teman gak mau menggunakan pewarna makanan juga gak apa-apa. Nah, ini adonannya udah selesai dan udah tercampur rata. Kita sisihkan sebentar. Setelah kurang lebih 15 menit dikukus, buka penutup kelakat. Dan lanjut kita tuang untuk adonan yang hijau atau adonan pandan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebelum dituang, jangan lupa diaduk dulu dan dipastikan sudah tercampur rata. Jangan lupa setelah dituang diratakan agar permukaannya bisa datar dan juga rapi. Nah, ini udah selesai, lanjut kita kukus kembali selama kurang lebih 30 menit, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 30 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk, kalau kering tandanya udah matang ya. Nah, seperti ini, langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan selagi masih panas, ini aku langsung aja keluarkan dari loyangnya ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kalau udah, lanjut kita beri alas dan dibalik. Karena ini loyangnya masih panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman. Dan ini hasilnya, kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, bagus banget. Dan lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Untuk permukaan bawahnya juga kering ya teman-teman. Tuh, dan ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita balik. Dan ini kita potong-potong ya teman-teman. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera. Nah, kalau aku di sini akan aku bagi menjadi 3 bagian besar. Dan nanti untuk satu potongan besar itu akan kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Kalau aku di sini sekitar 10 sampai 12 potong. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Nah, ini aku coba potong. Nih hasilnya teman-teman, cantik banget tuh. Bagus ya, terlihat tekstur dari bolunya ini lembut banget. Lanjut potong untuk yang lain, lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk bolunya udah selesai dipotong dan juga dikemas. Aku menggunakan plastik OPP tipe sheet ukuran 7x18 seperti ini. Kalau misal teman-teman berminat untuk membeli plastiknya atau lagi cari-cari, link shopnya udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa order di sana. Dan langsung aja yuk kita cobain hasil karya hari ini. Untuk hasilnya di sini aku dapat sekitar 36 potong. Cocok banget nih teman-teman kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Untuk teksturnya lembut, empuk, dan aku coba belah ya. Masya Allah, tuh teman-teman bisa lihat hasilnya super lembut banget. Aku cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak diragukan lagi, rasanya enak banget. Perpaduan antara pandan dan ketan hitam. Mantap, manisnya pas, teksturnya lembut. Enak, cocok dijadikan untuk ide jualan. Semoga bisa menambah ide buat teman-teman di rumah ya. Jangan lupa cobain.
Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa follow akun aku yang lain ya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.